Shalom teman-teman, kesaksian saya dalam membaca Alkitab 3 pasal sehari bersama-sama dengan grup PCL dalam grup yang ketiga, membaca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Pengalaman saya ini adalah membaca Perjanjian Baru putaran ke 29 ya, untuk saya secara pribadi, dan membaca dalam terjemahan TSI sudah putaran yang kedua. Ya, berkat yang saya terima melalui pembacaan Alkitab dalam terjemahan sederhana Indonesia ini luar biasa. Saya mendapatkan cerita yang bersambung dan bahasanya enak sekali. Termasuk khotbah yang saya khotbahkan kemarin itu merupakan telaah dari hasil pembacaan itu, bahwa kehadiran Kristus di bumi itu merupakan merupakan misinya untuk memperkenalkan Allah yang hidup ke muka bumi ini. Nah, pertanyaan yang terakhir, maukah saya membawa satu orang? Bukan satu orang saja, siapa saja, sebanyak mungkin orang saya mau bawa untuk turut terjun bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan secara teratur 3 pasal sehari, baik Perjanjian Lama, baik Perjanjian Baru. Saran saya, baca dulu Perjanjian Baru, selesaikan, nanti baru ikut grup yang Perjanjian Lama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya tunggu Bapak Ibu bergabung. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Izinkan saya Oma Pesik menyampaikan kesaksian singkat tentang pengalaman membaca Alkitab Perjanjian Baru. Ini adalah pengalaman pertama saya membaca Perjanjian Baru dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu. Berkat yang saya rasakan selama membaca dalam waktu 90 hari adalah saya lebih mengenal kebenaran firman Tuhan yang lebih utuh secara sistematis, dan setiap saya melaporkan ke grup. Saya rasa itu hal yang sangat baik karena kita dilatih untuk disiplin merenungkan firman di waktu tertentu setiap harinya. Saya akan mengajak jemaat Tuhan yang lain atau anggota keluarga turut membaca Alkitab Perjanjian Baru pada tanggal 1 Juni. Karena program ini sangat baik dalam hal membaca Alkitab secara disiplin dan sangat memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Terima kasih karena saya sudah diberi kesempatan untuk membagi berkat selama saya membaca Alkitab Perjanjian Baru sehari 3 pasal, mulai dari Matius hingga Wahyu. Ini pertama saya membaca Alkitab Perjanjian Baru sampai habis. Karena sebelumnya saya membaca Alkitab juga, tapi masih bolong-bolong atau lompat-lompat. Saya bersyukur dengan adanya program BCL ini, Baca Cinta Lakukan. Di situ saya mendapat berkat yang sungguh luar biasa. Saya jadi ketagihan membaca Alkitab secara rutin dan teratur, dan saya jadi mengerti isi dari Alkitab itu. Untuk itu, saya langsung mengenalkan program BCL ini kepada anak-anak saya, dan mereka bersedia untuk ikut ambil bagian baca Alkitab secara rutin sehari 3 pasal. Puji Tuhan, saya bisa melayani meskipun masih dalam ruang lingkup keluarga. Demikian kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pengalaman baca pertama kali, ini baru pertama kali baca dari Matius sampai dengan Wahyu. Biasanya cuma baca kayak dari Lukas selesai, Yohanes selesai, tapi nggak pernah berurutan dari Matius sampai Wahyu. Berkat apa yang dibaca, maksudnya selama 90 hari baca Perjanjian Baru di dalam grup, merasa jadi kayak punya target untuk saling menyemangati baca per harinya itu 3 pasal. Terus selama baca suka nyingar-nyingar sendiri, kayak wow, Tuhan tuh keren banget ya, sampai
suka takjub sendiri, terus kayak ngerasa sukacita dan happy sendiri kayak untuk setiap bacaan-bacaan mujizat dan setiap pokoknya firman yang ada di dalam Alkitab, kayak ngerasa wah Tuhan tuh keren banget ya. Maukah Anda mengajak satu orang membaca Perjanjian Baru? Saya mau coba ngajak orang untuk merasakan sensasinya membaca Perjanjian Baru. Keren. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Nah, saya Daniel dari grup atau komunitas ya terkait pembacaan firman Tuhan selama 90 hari untuk Perjanjian Baru dari Matius sampai dengan Wahyu. Nah, sebelumnya ini bukan kali pertama saya dalam pembacaan firman Tuhan. Mungkin sudah beberapa kali telah menyelesaikan baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, meskipun secara acak, jadi tidak berurutan. Mungkin kalau secara berurutan ini kali kedua berarti ya, terkait berkat yang mungkin secara pribadi saya rasakan dalam kegiatan selama mengikuti kegiatan ini selama 90 hari. Ada salah satu yang paling berkesan khususnya adalah ketika membaca firman Tuhan yang ditentukan, yaitu 3 pasal dalam satu hari. Itu kesannya adalah mungkin membuat saya bersabar, secara khususnya kalau misalnya ada satu perikop mungkin yang nanggung, itu harus nunggu sampai besok. Jadi mungkin lebih ke melatih kesabaran saya untuk menunggu kayak kelanjutan dari perikop tersebut. Mungkin itu yang paling apa ya, sesuatu yang membuat saya belajar untuk bersabar lebih dalam lagi, khususnya dalam bacaan firman Tuhan. Kalau apakah ini bisa menjadi berkat untuk orang lain, mungkin saya pribadi tidak terlalu berminat untuk mengajak ya, secara khusus mengajak orang lain, tapi lebih ke merekomendasikannya. Karena menurut saya membaca firman Tuhan itu sesuatu hal yang menarik kalau dibangun atau kalau itu dari diri sendiri sih, bukan dari orang lain. Mungkin itu sih dari saya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom jemaat sekalian, saya Karen. Saya ingin membagikan sedikit mengenai pengalaman saya membaca firman Tuhan Perjanjian Baru dari Matius hingga Wahyu. Ini adalah pertama kalinya saya mengikuti pembacaan firman dari Matius hingga Wahyu dalam waktu 90 hari. Dan yang saya rasakan adalah saya semakin dikuatkan oleh firman Tuhan, dan saya setiap harinya merasakan tuntunan dari Tuhan, dan saya mendapatkan rema baru setiap harinya. Yang ingin saya lakukan adalah saya ingin mengajak teman-teman untuk membaca firman Tuhan di Perjanjian Baru mulai tanggal 1 Juni nanti. Terima kasih. Shalom, saya salah satu grup BCL. Ini pengalaman pertama kali saya baca firman Tuhan Perjanjian Baru sampai selesai. Berkat yang saya rasakan dengan melaporkan di grup, saya termotivasi. Apalagi kalau saya bangun tidur jam 4 pagi, saya buka grup BCL, sudah ada yang kirim gambar baru. Wah, tertantang saya. Puji Tuhan, saya merasa bertambah iman saya dengan baca firman Tuhan secara rutin. Tugas saya untuk mengajak satu orang sedang saya usahakan, Bu. Terima kasih.